Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam Renungan Harian dari HKBP Batam, Resort Batam. Hari ini Selasa 10 Mei 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Dia. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, sebab Engkau Allah yang baik, yang senantiasa setia menyertai, memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini juga Engkau masih beri kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu lewat renungan ini. Maka biarlah Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami anak-anak-Mu untuk boleh memahami, menerima kebenaran firman-Mu, terlebih lagi untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai renungan untuk kita pada hari ini, yaitu yang terambil dari kitab Bilangan pasal 6 ayat 24. Begini firman Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dalam terjemahan bahasa Batak, sai di pasu-pasu, jala diramuti jahu bamaho. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa orang yang tidak suka untuk menerima berkat? Tentu setiap orang ingin hidupnya hidup yang diberkati. Dan hidup diberkati itu selalu menggambarkan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan.
Itu sebabnya semua kita merindukan hidup yang diberkati. Bahkan untuk mendengarkannya saja adalah itu sebuah kesempatan yang indah. Terlebih lagi setiap hari Minggu, di setiap akhir ibadah, kita akan selalu mendengarkan berkat diucapkan untuk setiap yang hadir dalam mengikuti ibadah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berkat yang disampaikan yang selalu kita dengarkan diucapkan di akhir ibadah, itu adalah ucapan berkat yang diberikan oleh Allah sendiri kepada umatnya, umat Israel, yang diucapkan melalui hambanya ketika mereka sudah dalam perjalanan keluar dari tanah perbudakan Mesir. Dan berkat itulah yang juga disampaikan oleh para hamba Tuhan dalam setiap akhir ibadah minggu. Saudara-saudara sekalian, begitu indahnya ya jaminan berkat perlindungan yang Tuhan berikan bagi orang-orang atau umat pilihannya, orang-orang yang Dia kasihi. Dan tentu kita percaya kita adalah bagian dari umat pilihan Allah, umat yang dikasihi Tuhan. Kita percaya berkat-berkat itu disampaikan untuk kita semua, orang-orang yang telah menerima penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita yang telah dijadikan sebagai anak-anaknya. Kita yang telah menjadi umat pilihan yang dikasihinya dan yang telah dinyatakannya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mau mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita semua. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebagai orang-orang yang telah menerima berkat dari Tuhan, sebagai umat yang diberkati, sangat patutlah kita sesungguhnya melewati hari-hari kita, kehidupan kita ini, senantiasa di dalam sukacita, di dalam hati yang penuh rasa syukur dan pujian kepada Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan juga selalu mengingatkan kita, supaya kita senantiasa bersukacita, dan kita juga senantiasa bersyukur dalam segala hal. Karena kita adalah umat yang diberkati. Namun mungkin sebagian orang akan berkata bahwa dia merasa tidak diberkati dalam hidupnya. Dia merasa kehidupan justru tidak adil. Hidup yang dia alami. Dia berkata seperti itu karena dia merasakan bahwa dia lebih banyak menghadapi persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya daripada menghadapi hal-hal yang menggembirakan, membahagiakan menurutnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika firman Tuhan berbicara soal berkat kepada anak-anaknya, itu tidak berarti bahwa berkat yang dimaksud berbicara hanya sebatas berkat-berkat secara materi, kekayaan, harta, jabatan, atau hal-hal lainnya yang terkait dengan kesejahteraan secara jasmani, secara lahiriah. Walaupun benar, semua itu kenikmatan, kesejahteraan secara jasmani, materi itu tadi, itu juga adalah bagian dari berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang dikasihinya. Namun persoalannya, berkat-berkat itu tidak hanya menjadi milik orang-orang yang percaya. Sebab orang-orang yang tidak percaya pun, jika kita berbicara soal kesejahteraan, kekayaan, berkat secara materi itu juga dimiliki, dirasakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Oleh orang-orang yang berbuat jahat sekalipun, mereka juga mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan, kenikmatan, berkat-berkat yang melimpah secara materi.
Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, lalu di mana istimewanya berkat yang diterima oleh umat pilihan Tuhan, oleh anak-anaknya yang telah Dia tebus dengan darahnya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau diingatkan bahwa sebagai anak-anak Allah, umat pilihannya, kita telah menerima berkat yang begitu besar, yang melampaui semua berkat-berkat yang kita bicarakan tadi. Berkat-berkat secara jasmani, materi, yang itu bisa dimiliki oleh siapapun di dunia ini. Tapi Allah telah memberikan bagi kita berkat yang terindah, yang terbesar, melampaui semua itu, yaitu Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, memberikan keselamatan bagi kita. Dan itu adalah berkat terindah, terbesar, yang tidak akan pernah bisa dinilai, diukur dengan apapun juga. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan, kita diingatkan, kita adalah umat yang telah menerima berkat yang luar biasa itu. Dan ingatlah, berkat rohani yang telah Dia berikan, keselamatan, dan juga kehidupan kekal di sorga kelak, itu tidak hanya akan kita nikmati kelak. Tapi saat ini pun ketika kita hidup di dunia, kita boleh menikmatinya lewat damai sejahtera yang kita rasakan sebagai orang-orang yang telah menerima jaminan keselamatan dan kehidupan kekal itu. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ketika kita mengimaninya dan kita merasakan damai sejahtera, sesungguhnya kita telah menikmati berkat itu di tengah-tengah dunia. Sehingga apapun situasi yang kita hadapi, apakah kita tengah menghadapi persoalan-persoalan kehidupan yang penuh dengan pergumulan, maka di sana ketika kita merasakan damai sejahtera Allah menyertai kita, memenuhi hati kita, kita melebihi orang-orang yang telah menerima berkat-berkat yang kita bicarakan tadi. Sebab damai sejahtera tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Itu sebabnya dalam satu lirik buku Ende ya, dikatakan pasu-pasu nagudang, imaroha nasonan. Kebahagiaan, kesejahteraan, damai sejahtera yang kita rasakan. Itu adalah berkat sorgawi yang kita nikmati di tengah dunia ini. Oleh karena itu mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tetap hidup di dalam sukacita. Tetap hidup di dalam rasa syukur. Saya, saudara, adalah orang-orang yang Tuhan berkati. Meski saat ini kita mungkin tengah menghadapi banyak persoalan, tapi ingatlah, janji penyertaan Tuhan tidak akan pernah lepas dari kita. Ia akan selalu melindungi kita. Ia akan selalu menyertai kita melewati semua masa-masa sulit itu, melewati semua keadaan. Sehingga setiap waktu yang kita nikmati, kita lewati, baik suka maupun duka, baik beruntung maupun kita sedang mengalami kerugian, ketika kita menghadapi hal-hal yang menggembirakan ataupun hal-hal yang menyedihkan, di sana berkat Tuhan tetap menyertai kita. Di sana perlindungan Tuhan tetap ada bersama kita. Sehingga damai sejahtera itu tetap memenuhi hidup kita. Dan di semua keadaan itu, sebagai orang-orang yang sudah menerima berkat itu, kita akan terus memuji Dia. Kita akan terus bersyukur kepada Dia sampai akhir hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk berkat terindah terbesar yang Tuhan sudah berikan bagi kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk mengerti, memahami itu, sehingga damai sejahtera-Mu selalu ada memenuhi hati kami. Di dalam setiap keadaan apapun kami tetap meyakini Tuhan, cinta kasih-Mu yang tetap Engkau nyatakan dalam hidup kami. Dalam setiap keadaan kami boleh selalu penuh sukacita. Kami bersyukur, kami memuji nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga untuk semuanya. Dan sepanjang hari ini pun
Biarlah Tuhan kami boleh menunjukkan rasa sukacita kami atas berkat terindah yang Tuhan telah berikan dan sediakan bagi kami. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari terus hidup di dalam sukacita, bahagia selalu sebagai orang-orang yang telah diberkati Tuhan, dan tetap jaga kesehatan sebagai rasa syukur kita untuk berkat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kita. Shalom, sampai jumpa.